Jadi hari ini aku baru aja nambah planter bag lagi nih. Ini planter bag bekas by the way, bukan yang baru. Dan ini rencananya udah dua, ini satu dan juga ini dua. Rencananya ini mau aku jadikan sebagai tempat untuk kompos saja. Nah, jadi kompos ini bakal aku tambahin setiap bulannya itu selama 6 bulan ya, 6 bulan penuh. Dan ntar setelah 6 bulan baru kita panen komposnya dari awal yang pertama ini kita bikin. Ini udah sekitar berapa bulan? Aku lupa, udah 2 bulan atau 1 bulan yang lalu. Sepertinya udah lewat dari 1 bulan sih, tapi aku lupa. Ini udah lumayan menyusut, udah ke bawah. Dulu padahal sampahnya aku masukkan penuh sampai ke atas, tapi dia udah lumayan menyusut. Dan bahayanya kemarin sempat aku nemuin laba-laba di sini, karena kemungkinan besar bagian dalamnya kan hangat gitu. Jadi laba-laba itu suka dengan tempat yang hangat gitu. Aku khawatirnya gitu. Jadi rencananya untuk hari ini yang di sini mau aku tambahin tanah, setidaknya untuk menutupi bagian atas ini supaya nggak dimasukin dengan hewan-hewan yang lain gitu. Oke, tapi untuk hari ini aku ingin masukkan 2 sampah ini terlebih dahulu ke dalam satu planter bag ini. Nah, ini ada 2 ini ya, dua ember rumput liar yang aku petik barusan. Dan ini bakal rutin aku masukkan setiap hari. Setidaknya aku coba untuk rutin masukkan setiap hari. Oke, sip. Jadi besok bakal aku masukkan lagi 2 ember lagi. Dan ntar bakal kita masukkan terus-terusan sampai dia penuh, sampai dia nggak bisa kita masukkan lagi, baru kita stop untuk kita masukkan sampah-sampah organiknya. Seginilah tanah yang bakal aku masukkan. Ini satu ember ya, tanah ininya, tanah yang udah dicampur dengan kompos juga ini. Ini tanah bekas by the way, bekas aku pisahkan dari planter bag ini. Dan ini sisanya sebenarnya dapatnya 2 ember ini, tapi ini satunya bakal kita bagi-bagi aja. Satu untuk ini, satu lagi untuk ini. Sip, beginilah hasilnya. Ini sepertinya masih kurang sih tanahnya, tapi nggak apa-apa deh. Kita lihat aja ntar gimana ke depannya. Apakah tanah segini cukup atau enggak untuk nutupi komposnya, sehingga ntar nggak ada binatang-binatang aneh lagi yang masuk ke dalam. Ntar kita lihat aja untuk ke depannya. Oke, halo semuanya. Aku nggak tahu kelihatan atau enggak kepala aku di kamera, tapi ya gitu. Maaf ya kalau nggak kelihatan, tapi ya hari ini aku cuma mau ceritain sedikit tentang apa yang terjadi tadi pagi. Jadi tadi pagi itu aku sempat pergi ke rumah sakit karena aku sedang tidak enak badan gitu. Aku agak ngerasa pusing, kemudian ada ngerasa sakit kepala juga, ada radang tenggorokan juga yang membuat aku agak lumayan sering batuk. Tapi bukan itu sebenarnya yang bikin aku pergi ke rumah sakit, lebih tepatnya ke puskesmas ya. Sebenarnya aku tadi pagi itu, bukan tadi pagi, lebih tepatnya kemarin pagi itu mengalami diare yang lumayan parah gitu. Udah berjalan 2 harian. Karena itu aku paginya itu langsung skip kerja di hari Sabtu dan langsung berangkat ke puskesmas untuk ngecek gitu apa ada obat untuk diarenya. Dan ternyata ketika aku pergi ke puskesmas, kan di puskesmas itu nggak cuma ngecek penyakit yang sedang kita alami gitu, mereka juga ngecek darah, ngecek apa lagi gitu. Sehingga ketika aku sedang masuk di bagian pengecekan darah, ternyata aku mengalami darah tinggi. Itu yang menyebabkan aku agak sering pusing, sering sakit kepala, sering agak gimana ya bahasanya, agak puyeng gitu, kadang-kadang kurang fokus. Itu yang penyebabnya itu ternyata adalah sakit darah tinggi. Itu lumayan bikin aku agak kepikiran juga. Masa sih aku masih di umur sekarang ini udah lumayan kena darah tinggi. Umurku by the way baru 25 tahunan, dan di umur segitu masa kena darah tinggi itu agak gimana gitu. Jadi itu lumayan bikin aku kepikiran juga. Apakah karena aku jarang olahraga atau gimana gitu. Ini aja bahkan ketika padahal hari ini aku hanya berhasil untuk ngebongkar media tanam yang satu tadi itu. Nggak ada olahraga yang lain, bahkan aku nyiram tanaman aja belum, tapi aku udah berkeringat seperti ini gitu, separah ini. Aku nggak tahu apakah ini emang efek dari aku jarang olahraga. Karena itu mungkin untuk ke depan aku bakal challenge diri aku untuk bikin video 31 hari pergi ke kebun nonstop ya. Nggak 31 hari sih, 30 hari lebih tepatnya. Dan ya
Mungkin setelah 30 hari itu bakal kita cek lagi darah kita dan kita lihat berapa ininya darahnya. Untuk sekarang by the way, terakhir kali aku cek darah aku itu 145. Ya, untuk orang normal itu paling batasnya minimal 120, terendahnya itu 80, tapi aku udah melebihi 120, bahkan 145. Jadi ya kita harus benar-benar merawat diri sih. Dan aku juga nggak boleh terlalu maksain untuk bikin video. Jadi bikin video sebenarnya nggak masalah, tapi untuk editnya itu yang lumayan butuh effort. Jadi ya kita harus batasin diri juga. Debu parah. Aduh, aku lagi kurang sehat badan sih. Jadi sorry kalau selama video dari tadi asik narik ingus mulu. Ya, tapi aku berkebun demi jaga kesehatan juga. Kalau aku cuman istirahat di rumah, cuman tiduran di rumah lebih tepatnya, keringat nggak keluar dan itu malah yang bikin penyakit makin tambah parah. Karena itu aku coba untuk datang ke kebun. Setidaknya memang aku usahain nggak terlalu maksa untuk kerja, tapi kerja yang stabil-stabil aja, yang biasa-biasa aja, yaitu membongkar media tanam ini, kemudian diisi dengan media tanam yang baru. Dan ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini kondisi dari tubuhku ntar bisa membaik lah. By the way, aku ingin cerita juga, ini sekalian kita sambil kerja ya. Ingin cerita juga, kan beberapa hari yang lalu aku sempat bilang ke kalian semua kalau aku ingin bikin challenge 30 hari full datang ke kebun gitu. Karena demi menyehatkan tubuhku. Karena aku kan dikatakan oleh dokter kalau aku itu terkena darah tinggi ketika itu. Karena itu aku harus rajin berolahraga dengan cara datang ke kebun setiap hari. Tapi baru hari kedua aja aku langsung gagal karena kemarin itu banyak pekerjaan yang lain juga yang membuat aku tidak bisa datang ke kebun. Tapi ya setidaknya lusanya, lebih tepatnya hari ini 2 hari kemudian itu aku coba untuk datang. Jadi kemarin cuma skip sehari doang. Tapi sepertinya untuk tantangan 30 hari itu masih terlalu sulit untuk aku jalanin. Jadi ya mungkin bakal kita tunda terlebih dahulu ya. Mungkin sampai ntar aku capai 1000 subscriber di channel utamaku, baru itu aku bikin ini utamanya, aku bikin video yang utamanya seperti itu, challenge. Jadi aku pingin setiap ada kondisi tertentu yang tercapai di channelku itu, channel yang official lah lebih tepatnya, yang utamaku, bukan yang channel series ini. Di sana aku kalau memang udah capai sesuatu, aku pingin bikin challenge seperti itu. Salah satunya challenge 30 hari ke kebun. Mungkin ke depan aku bakal bikin challenge nanam 30 tanaman yang berbeda setiap harinya. Dan challenge lainnya yang dimana itu bakal aku lakuin kalau memangnya aku udah mencapai sesuatu di channel sebelah, udah mencapai target tertentu gitu. Dan ya karena sekarang belum tercapai target itu, kita pelan-pelan aja, kita nikmatin aja prosesnya, karena aku nggak mau terlalu stres juga. Karena aku udah bilang kalau memang berkebun itu malah bikin aku tambah stres, itu aku bakal stop di hari itu juga. Jadi aku bakal coba nikmatin sebaik mungkin ini kegiatanku berkebun itu, dan juga bakal aku lakukan seikhlas mungkin demi diriku dan juga demi keluargaku juga. Ya ini udah beres, sedikit lagi. Oke, udah beres. Ini ntar bakal tinggal kita sirami aja sedikit, dan ntar bakal kita tanami dengan tanaman atau dengan sesuatu lah. Ini aku baru beres untuk beresin pulen terbaik ini 1, 2 dan juga 3. Jadi masih ada sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 7 lagi. Dan ya itu lumayan makan waktu, tapi nggak apa-apa, kita lakuin secara pelan-pelan aja. Dan seperti biasa kita nikmatin prosesnya.